like a family tree, part of you and part of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kimbowers, kembali lagi di podcast Ki Imbo bersama dengan saya Wiranti Intania. Kali ini narasumber kita spesial banget nih, Pak Effendi. Boleh disapa dulu nih Pak Effendi, teman-teman Kimbowers yang lagi nonton. Oke, assalamualaikum rekan-rekan. Oke, Pak Effendi mungkin sebelumnya boleh jelasin dulu nih Pak Effendi di KPHP ini tupoksinya apa? Ya, saya di KPHP, toposi saya yaitu analis kebakaran. Untuk tugas Pak Effendi sendiri nih sebagai analis kebakaran di KPHP Kerinci ini gimana? Boleh jelasin Pak Effendi? Oke, di sini toposi saya yaitu sebagai analis kebakaran, yaitu mendata di mana saja ada desa yang terjadi kebakaran, titik spot. Di samping itu juga satu bulan satu kali yaitu mendata alat kebakaran untuk menghidup alat kebakaran biar waktu terjadinya kebakaran kita tidak lagi mendata alat lagi karena untuk siap untuk memadamkan api. Untuk langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran sendiri gimana nih Pak Effendi? Langkah-langkah yang kami lakukan yaitu satu, melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan kelompok. Dan seterusnya yang kedua yaitu sosialisasi dan penyuluhan. Dan juga selanjutnya yang ketiga melakukan pendataan pada kawasan yang sering terjadi rawan kebakaran. Dan seterusnya melakukan pencarian titik air pada kawasan yang terjadi pada rawan kebakaran. Dan yang terakhir, pembentukan MPA masyarakat peduli api pada desa yang rawan kebakaran. Gitu. Untuk koordinasi nih Pak Effendi, pihak-pihak terkait yang diajak untuk berkoordinasi nih siapa-siapa aja? Di sini pihak yang terkait yang kami hadirkan itu pihak dari Babinsa dan juga Kantipmas dan juga kelompok MPA masyarakat peduli api dan juga tidak tinggal Kades setempat dan juga pemerintahan desa setempat. Oke, tadi kan ada disebutin melakukan pendataan pada kawasan yang rawan terjadinya kebakaran hutan gitu. Ada nggak kawasan yang rawan terjadi kebakaran hutan nih kira-kira kalau di Kerinci di mana aja gitu Pak? Ya, di sini bisa kami jelaskan yang sering terjadi rawan kebakaran hutan yaitu seperti di desa Medras dan juga di desa Kemantan. Di sini kami turun langsung ngecek kebakaran, pengambilan titik spot dan juga titik koordinat. Oke, kalau untuk pembentukan MPA sendiri nih masyarakat peduli api ya Pak Effendi. Ya. Itu pembentukan MPA ini sendiri apakah langsung orangnya dipilih satu-satu, ditunjuk satu-satu atau ada kriteria tertentu untuk dijadikan misalkan orang ini akan dibentuk untuk jadi MPA gitu? Ya. Oke. Di sini kami pembentukan MPA masyarakat peduli api di desa-desa itu pertama kali yang kami lakukan yaitu sosialisasi dengan Kades ataupun pemerintahan desa setempat. Dan juga pemilihan anggota MPA di sini bukan ada kriteria tertentu. Ini ditentukan yang boleh dikatakan ya sudah dewasa yang bisa untuk ikut memadamkan titik api pada desa yang terjadi kebakaran. Untuk Gitu. MPA ini sendiri udah ada di desa-desa. Setiap desa itu maksudnya sudah ada MPA-nya atau cuman di daerah yang rawan terjadi kebakaran aja? Di sini bisa kami jelaskan pembentukan MPA yang sudah kami lakukan atau sudah dilaksanakan itu di desa Kemantan dan juga di desa RKE. Itu sudah dibentuk. Oke,
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Effendi. Ya. Selama Pak Effendi di tupoksi analisis kebakaran Ya, analisis di kebakaran. KPHP Kerinci ini, kira-kira pengalamannya gimana nih? Boleh jelasin nih pengalaman Pak Effendi ke teman-teman? Ya, oke, baik. Boleh kalau dikatakan kalau pengalaman sini banyak ya. Suka dukanya. Ya, suka dukanya gimana? Ya, sebelum ya kita memadamkan api boleh katakan di tempat kebakaran di desa. Ya, pertama ya pengalaman kami itu menyiapkan alat pemadam kebakaran, juga mobil dan juga seperti pompa dan mesin dan juga lain-lainnya. Di sini banyak suka dukanya. Kadang kebakarannya di tempat yang tinggi dan mungkin tercapai kan untuk memadamkan api. Di sini cukup boleh katakan lelah anggota MPA dan juga anggota pemadam dari KPH Kerinci. Insyaallah waktu terjadi kebakaran api itu sudah dapat kami padamkan dengan sempurna. Karena di kita di Kerinci ini tanahnya lapisannya bukan gambut, tanah gambut seperti di Jambi kan, luar dari provinsi Kerinci, Kabupaten Kerinci itu tanahnya tanah gambut. Kalau sudah kita padamkan api di bagian atas, itu api tetap ada yang di bawahnya. Kalau di Kerinci beda. Kalau sudah kita padamkan api, insya Allah sudah padam, tidak akan terulang lagi gitu. Karena di Kerinci ini tidak bersifat tanah gambut. Oke. Ya. Terakhir nih dengar Pak Effendi ini selain dari kerja di KPHP analis kebakaran, Pak Effendi ini dengar juga artis Kabupaten Kerinci ya, artis di Kerinci. Ya, dulunya sebelum kita berkata kerja di PH sebagai ASN, boleh katakan itu panggung siang malam itu kerja kita. Artis di Kabupaten Kerinci boleh katakan sudah lama. Sekarang sudah beralih ke posisi lagi. Jadi boleh dong Pak Effendi dikasih sedikit nih buat semangat kita hari ini, kasih sedikit suara emasnya buat kita nih, boleh dong? Boleh itu kita teruntukkan buat rekan di PH dan juga umumnya masyarakat Kerinci dan di luar dari Kabupaten Kerinci. Pak Effendi, sebelum Pak Effendi ngasih lagu buat kita nih, boleh Pak Effendi sebagai analis kebakaran boleh kasih himbauan dulu nih buat kita semua untuk mencegah terjadinya kebakaran di hutan kita ini. Pak Effendi boleh. Oke, baik. Ya, sebagai penutup dari kita, yaitu himbauan kita sebagai analis kebakaran buat masyarakat kabupaten dan juga kota sepenuh, umumnya Kerinci, agar tidak terjadi kebakaran. Sini kami mengimbau kepada masyarakat, ya bagi para yang peladangan atau berkebun, ya khususnya yang lelaki ini, bagi yang perokok, kalau bisa kalau sudah merokok itu dimatikan. Jangan sembarang buang puntung rokok. Nanti itu akan mengakibatkan jadi kebakaran. Apalagi panas sekarang kita ini sudah meningkat. Dan juga di sini kami imbau kepada masyarakat yang bagi berladang atau berkebun untuk membuka lahan kalau sudah ditepas untuk tidak dapat melaksanakan membakar. Untuk tidak melakukan pembakaran. Ya, itu karena nanti bunga kalau dibakar bunga api itu bisa merembet ke tempat yang lain. Itu akan mengakibatkan bisa terjadi kebakaran di ladang yang sebelah dan juga membakar kawasan kita. Itu himbauan kami kepada masyarakat untuk tidak dapat membakar lahan kalau kita berladang, tidak bisa diolah secara membakar. Harus kita tumpukan di tengah biar secara tidak langsung yang kita terlepas itu bisa untuk jadi kompos untuk bagi tanaman, buat tanaman. Oke, jadi teman-teman jaga lahan kita, jangan sampai ada kebakaran ya. Oke, jadi harapannya semoga kedepannya nggak ada kebakaran hutan ya teman-teman. Jadi sama-sama dong kita jaga hutan kita untuk kita juga gitu.
Sejak buladang ladilah sungai nyuhu, batang pimpin de oi jilo jilo, batang pimpin de oi jilo jilo. Sejak ku pandang rupola adi ilu, situ badan di oi mulai tergila, situ badan di oi mulai tergila. Hitam manis rambut panjang tiurai, belesung pipi di oi ladi mukoranyo, belesung pipi di oi ladi mukoranyo. Maku takut disalah dengan tajam, samo mati di oi kita di dunia, samo mati di oi kita di dunia. Talu hitam katola diku hitam, jangan hitam di oi putih adik caro, jangan hitam di oi putih adik caro. Usah dikata ladilah tangan Tuhan, di mulut harimau di oi di mulut harimau di oi Sejak buladang ladilah sungai nyuhu, batang pimpin de oi jilo di budilo, batang pimpin de oi jilo di budilo. Sejak ku pandang rupola adi ilu, situ badan di oi mulai tergila, situ badan di oi mulai tergila. Hitam manis rambut panjang tiurai, belesung pipi di oi lagi mukoranyo, belesung pipi di oi lagi mukoranyo. Usah dikata ladilah tangan Tuhan, di mulut harimau de oi di mulut harimau de oi
Sejak buladang ngadilah sungai Nyuhu, batang pimpin de oi jilo jilo, batang pimpin de oi jilo jilo. Sejak ku pandang rupola adi ilu, situ badan de oi mulai tergila, situ badan de